Oke, berjumpa lagi bersama saya di channel Talenta Juniper Hatu. Di hari ini saya memperlihatkan pemanfaatan pekarangan. Kebetulan ini di rumah saya, yang tadinya pada awal saya tinggal di rumah ini, lahannya atau halamannya itu gersang, tidak ada tanaman apa-apa sama sekali. Setelah saya tinggal, saya mulai menanam perlahan-lahan beberapa jenis tanaman seperti ini. Ini belimbing manis, ini goyawas, yang ini jeruk manis. Ya, buahnya sudah habis dipanen seminggu yang lalu. Sementara yang ini adalah belimbing ulu, belimbing untuk sayur, belimbing asam. Ya, ini goyawas merah, goyawas merah. Kemudian ini rambutan apokat. Kembali lagi ini belimbing manis. Dan ini jeruk. Kata orang ini adalah jeruk kisar. Buahnya agak besar, kuning. Ya, di samping itu juga ada satu unit rumah bibit yang dipakai untuk pembibitan. Di samping itu juga ada pohon kelapa. Ini pohon kelapa yang terus-menerus dipanen. Ini asam Jawa. Iya, asam Jawa. Nangka. Pohon nangka. Jadi halaman ini cukup banyak tanaman yang ditanam, sehingga dengan demikian persediaan buah-buahan untuk saya, persediaannya cukup banyak dengan berbagai jenis tanaman. Rambutan ini kemungkinan tahun depan sudah berbuah. Ini rambutan raffia. Ya. Kalau untuk kelapa sendiri, inilah hasil daripada kelapa beberapa hari lalu dipanen. Ini dan siap untuk dijual. Ya, ini coba, ini sirsak. Jadi ada sekitar 12 jenis tanaman buah-buahan yang saya tanam di halaman saya, depan muka rumah saya. Walaupun ini bukan lahan pribadi saya, hanya lahan kosong yang ditanam. Ya, sementara yang di atas itu adalah greenhouse saya, greenhouse hidroponik. Jadi saya benar-benar memanfaatkan lahan ini semaksimal mungkin dengan menanam berbagai jenis tanaman buah yang nantinya diambil buahnya untuk menambah kekebalan tubuh atau stamina untuk menghadapi COVID-19. Out kalau kita terus kondisi tubuh dalam keadaan sehat dengan banyak makan buah-buahan. Ya, apokat kemungkinan tahun depan sudah berbuah. Ini apokat. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan kosong dengan menanam berbagai macam jenis buah-buahan. Ini adalah halaman di depan rumah saya. Belimbing yang selalu berbuah banyak. Ya. Ini taman kecil saya di depan rumah. Ini taman yang kecil. Di samping juga ada saya menanam dengan tanaman katok untuk stok sayur. Ya, di samping ada hidroponik di lantai 2 rumah saya. Ini katok yang ditanam. Ya.
bisa lihat nih ya, dalam kebun ini ada dua jenis jeruk, yaitu jeruk manis dan jeruk asam, atau jeruk asam orang Ambon sebut sebagai lemon Cina. Ini istri saya lagi panen jeruk, yaitu lemon Cina ya. Jeruk ini sudah dipanen berulang-ulang. Penanaman hanya menggunakan polybag yang ukurannya 2 kilo ini, dan direndam dengan air, dimasukkan dalam pipa. Pemberian nutrisi yaitu nutrisi hidroponik. Ini jeruknya ya, pemanenan terus sehingga tidak putus-putusnya kita mendapatkan jeruk asam ini untuk digunakan memasak ikan maupun digunakan untuk membuat colo-colo, kata orang Ambon ya. Colo-colo dari lemon Cina ini. Untuk jeruk madu ini belum berbunga sampai saat ini. Sementara untuk jeruk asam ini sudah panen berulang-ulang ya. Ini pemanenan yang kesekian kali ya. 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 Pemanenan yang kesekian kali. Di samping jeruk juga ada cabai. Ini cabai hitam. Ini cabai hitam sudah tidak terurus karena saya lagi konsentrasi dengan hidroponik di rumah saya, jadi kebun bibit ini kurang terurus, tapi tetap ada hasil yang diambil. Ini cabai hitam ya, ini bentuknya ini masih muda seperti ini. Kalau yang ini sudah tua. Banyak manfaat untuk kesehatan. Nanti untuk lihat manfaatnya bisa lihat pada Google. Saya belum hafal manfaatnya, jadi bisa dibuka saja di Google manfaat dari cabai hitam. Ini bunganya ini berwarna ungu. Kalau buah mudanya berwarna hitam atau ungu tua, mau kehitam-hitaman. Biasa kita katakan cabai hitam, tapi sebenarnya bukan hitam tapi ungu tua ya. Oke, kita terus panen ya. Panen cabai terus. Ya, di samping itu di dalam kebun ini juga ada yang namanya pepaya Jepang. Pepaya Jepang ini sudah dipanen berulang-ulang untuk sayur. Rasanya enak banget pepaya Jepangnya. Hanya diambil daunnya. Ini. Ini pepaya Jepang. Ya. Ini daunnya diambil, dimasak. Ya, karena ini rumah bibit, saya sering membuat bibit dan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Ini saya mau berusaha membuat
pembibitan atau perbanyakan jeruk asam ini atau lemon Cina ini saya baru mencangkok. Jadi untuk masyarakat, tunggu saja waktunya. Kalau saya sudah mencangkok dalam jumlah yang banyak, saya akan membagikan secara gratis untuk masyarakat Kota Ambon Manise, khususnya pada RT 046 RW 09 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Ya, ini ditunggu saja perkaranya. Ya. Oke. Selain panen, ada juga masih buah yang masih belum kuning. Ini bisa. Ini ya, buah masih kecil-kecil, banyak. Ya. Iya. Oke, ini kita bisa lihat tanaman ini lemon Cina, kata orang Ambon. Jadi kalau kita memiliki lahan yang kosong, angka baiknya kita bisa memanfaatkannya dengan menanam berbagai jenis tanaman. Kalau halamannya luas, bisa digunakan untuk tanaman buah-buahan. Jika halamannya kecil, kita bisa gunakan untuk menanam sayur-sayuran. Bisa dengan menggunakan sistem hidroponik. Ya. Ya, inilah nangka. Ini sirsak yang lagi berbuah. Ini siap dipanen. Sebenarnya ini sudah beberapa kali sudah dipanen. Ini buahnya sirsak. Ya. Ini. Sementara yang di atas sana adalah nangka. Ya, nangka, kalau tidak salah nangka salak ya. Ini nangka salak. Ya. Nangka salak. Enak ya kalau kita memiliki banyak buah-buahan, tanaman buah-buahan. Pasti kita memiliki imun yang tinggi ketika kita mengkonsumsi buah-buahan ini. Ini giawas merah. Di samping itu juga ada tanaman obat-obatan. Ini tanaman obat-obatan. Sementara ini anggur yang lagi. Ini sementara berbuah pada lantai 2 di atas, itu anggur sementara berbuah. Oke, berjumpa lagi bersama saya di channel Talenta Junifer Hatu. Di hari ini saya memperlihatkan pemanfaatan pekarangan. Kebetulan ini di rumah saya, yang tadinya pada awal saya tinggal di rumah ini, lahannya atau halamannya itu gersang, tidak ada tanaman apa-apa sama sekali. Setelah saya tinggal, saya mulai menanam perlahan-lahan beberapa jenis tanaman seperti ini. Ini belimbing manis, ini giawas, yang ini jeruk manis. Ya, buahnya sudah habis dipanen seminggu yang lalu. Sementara yang ini adalah belimbing ulu, belimbing untuk sayur, belimbing asam. Ya, ini giawas merah. Giawas merah. Kemudian ini rambutan apokat. Kembali lagi ini belimbing manis. Dan ini jeruk. Kata orang ini adalah jeruk kisar. Buahnya agak besar, kuning. Ya, di samping itu juga ada satu unit rumah bibit yang dipakai untuk pembibitan. Seperti video saya yang terdahulu, di sini pembibitannya adalah pembibitan jeruk. Ya, di samping itu juga ada pohon kelapa. Ini pohon kelapa
yang terus menerus dipanen. Ini asam Jawa. Iya, asam Jawa. Kemudian ini, iya ini iya ini nangka, pohon nangka. Jadi halaman ini cukup banyak tanaman yang ditanam, sehingga dengan demikian persediaan buah-buahan untuk saya persediaannya cukup banyak dengan berbagai jenis tanaman. Rambutan ini kemungkinan tahun depan sudah berbuah. Ini rambutan raffia. Ya. Kalau untuk kelapa sendiri, inilah hasil daripada kelapa beberapa hari lalu dipanen ini dan siap untuk dijual. Ya, ini lupa, ini sirsak. Jadi ada sekitar 12 jenis tanaman buah-buahan yang saya tanam di halaman saya, depan muka rumah saya. Walaupun ini bukan lahan pribadi saya, hanya lahan kosong yang ditanam. Ya, sementara yang di atas itu adalah greenhouse saya, greenhouse hidroponik. Jadi saya benar-benar memanfaatkan lahan ini semaksimal mungkin dengan menanam berbagai jenis tanaman buah yang nantinya diambil buahnya untuk menambah kekebalan tubuh atau stamina untuk menghadapi COVID-19. Out kalau kita terus kondisi tubuh dalam keadaan sehat dengan banyak makan buah-buahan. Ya, apokat kemungkinan tahun depan sudah berbuah. Ini apokat. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan kosong dengan menanam berbagai macam jenis buah-buahan. Ini adalah halaman di depan rumah saya, belimbing yang selalu berbuah banyak. Ya, ini taman kecil saya di depan rumah. Ini taman yang kecil. Di samping juga ada saya menanam dengan tanaman katok untuk stok sayur. Ya, di samping ada hidroponik di lantai 2 rumah saya. Ini katok yang ditanam. Ya, bisa lihat. Ini rumah saya. Ya. Jadi kalau kita memiliki lahan yang kosong, angka baiknya kita bisa memanfaatkannya dengan menanam berbagai jenis tanaman. Kalau halamannya luas bisa digunakan untuk tanaman buah-buahan. Jika halamannya kecil kita bisa gunakan untuk menanam sayur-sayuran. Bisa dengan menggunakan sistem hidroponik. Ya. Ya, inilah nangka. Ini sirsak yang lagi berbuah. Ini siap dipanen. Sebenarnya ini sudah beberapa kali sudah dipanen. Ini buahnya sirsak. Ya. Ini. Sementara yang di atas sana adalah nangka. Ya, nangka, kalau tidak salah nangka salak ya. Ini nangka salak. Ya, nangka salak. Enak ya kalau kita memiliki banyak
buah-buahan, tanaman buah-buahan, pasti kita memiliki imun yang tinggi ketika kita mengkonsumsi buah-buahan ini. Ini giawas merah. Di samping itu juga ada tanaman obat-obatan. Ini tanaman obat-obatan. Sementara ini anggur yang lagi ini sementara berbuah pada lantai 2 di atas, itu anggur sementara berbuah. Oke, kita akan naik pada lantai 2 rumah saya. Ini kita naik tangga lantai 2, yang di atas ini ada tanaman hidroponik. Iya. Ini adalah kebun saya, JJ Hydro Farm. Ini yang sudah ditanami atau sudah berproduksi. Ini kemarin baru dibawa kangkung, dimasukkan pada swalayan. Ini ya, semuanya terisi. Ini kangkung yang ditanam ya. Sementara ini selada dengan sistem vertikal. Ini sistem horizontal. Ada sekitar 3.200 lubang tanam. Ini kangkung, ini selada yang ditanam ya. Ya, ini kangkung, sawi, pakcoy. Sementara ini adalah tanaman tomat hidroponik. Tanaman tomat hidroponik. Iya. Pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong. Lantai 2 rumah saya beralamat di BTN Pasinda, Blok 7 nomor 14, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Manisir. Ya, ini yang ditanam. Iya. Oke. Ya, seperti saya katakan tadi, saya juga menanam anggur. Di sini terlihat anggur. Ini sebenarnya buahnya cukup banyak. Cuma saya melakukan pemangkasan, mengurangi, karena kalau tidak melakukan pemangkasan maka anggur ini akan membuat tanaman kurang mendapat sinar matahari. Tanaman-tanaman hidroponik ini kurang mendapat sinar matahari, jadi saya melakukan pemangkasan, jadi tinggalnya hanya sedikit. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7 tangkai anggur. Sebenarnya kalau biasa itu bisa sampai 300 tangkai, karena saya melakukan pemangkasan sehingga anggurnya hanya sekitar yang ada hanya 7 tangkai ya. Iya, ini hidroponik sistem NFT. Ini adalah tanaman ini terong, kemudian ini papinyu. Ini papinyu, ini baru mulai tumbuh. Ini sistem NFT. Sementara ini adalah papari, ya, papari yang baru mulai berbunga, ya. Ini, ya. Selain itu juga saya memanfaatkan bagian bawah daripada tanaman ini, yaitu saya menanam
Ini tanaman-tanaman hias yang saya budidayakan. Ya, ini tanaman-tanaman hias. Jadi yang berminat untuk membuat taman ataupun memerlukan tanaman hias, boleh kontak saya di channel ini ataupun pada FB saya dengan nama Johnny Verhatu. Ya, ini tanaman-tanaman hias yang saya budidayakan. Ya, ini adalah kelapa yang sementara di training untuk pembuatan bonsai. Ini kelapa ganja merah atau orange. Ini ya, ini tanaman-tanaman hias. Ya, ya, ini sekali lagi, bagaimana lahan-lahan kosong itu kita bisa manfaatkan selain untuk pelampiasan hobi kita juga bisa mendapatkan uang, duit daripada pemanfaatan lahan ini. Ya. Ini juga tanaman-tanaman hias yang ada di bawah. Lidah buaya, tanaman-tanaman yang lain. Ya. Jadi dengan lahan sempit kita bisa mengelola Oke, demikian video saya di hari ini menyangkut dengan pemanfaatan pekarangan dan lahan yang kosong untuk ditanami dengan berbagai jenis buah-buahan maupun dengan mengusahakan tanaman hidroponik. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video saya yang baru. Sekali lagi bersama saya JJ Hydrofarm dalam channel Talenta Johnny Verhatu. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah melihat video saya dan subscribe, like, dan menekan tanda lonceng.